Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah membahas video dari Pak Lutfi bin Yahya yang mencak-mencak, yang katanya orang yang mengkritik para Khabib Ba'alawi itu mencari-cari kesalahan para Khabib Ba'alawi, ya, mencari, memfitnah, ya, menyebarkan hoax tentang para Khabib Ba'alawi, membentur-benturkan para Khabib Ba'alawi, tujuannya supaya Indonesia ini chaos, ya. Padahal sekali lagi, orang yang mengkritik para Khabib Ba'alawi itu bukan menyebarkan hoax, bukan menyebarkan fitnah, bukan mencari-cari kesalahan para Khabib Ba'alawi dengan tujuan Indonesia ini supaya chaos, ya. Tapi tujuan mereka mengkritik para Khabib Ba'alawi itu adalah supaya umat Islam ini sadar jangan sampai tertipu dengan ucapan-ucapan Khabib Ba'alawi yang kebanyakan dobos. Berbicara tentang agama ngawur, ya. Coba Pak Lutfi bin Yahya mengatakan jin itu punya alat transportasi, punya UFO, punya piring terbang. Dari mana itu Pak Lutfi? Pak Lutfi, bahan bakarnya apa? UFO itu bahan bakarnya apa? Katanya Pak Lutfi bin Yahya pernah didatangi para ulama jin. Coba tanya sama ulama jin itu, UFO itu, peralatan kalian itu, ya, pabriknya di mana? Hah? Bahan bakarnya apa? Suruh, Pak Lutfi kan deket nih sama pimpinan-pimpinan negara, ya. Suruh pimpinan negara itu belajar sama jin itu, supaya Indonesia ini nggak bingung ngatur transportasi, ngatur BBM. Ya kita tahulah Indonesia ruwet carut marut. Ya coba suruh belajar sama jin, suruh belajar bikin UFO. Ya, tapi ya nggak mungkin lah ya. Pak Lutfi itu dobos kaum muslimin, dobos, cerita bohong itu. Kalau nggak bohong ya coba buktikan, ya. Belum lagi katanya kalau ada lewat jin di sebelah kita pasti terpental, jarak semeter pasti terpental. Terpental mbahmu kui. Coba, yang seperti itu katanya mencari-cari kesalahan. Itu bukan mencari-cari kesalahan. Umat itu harus diluruskan, jangan sampai tertipu ucapan-ucapan, ya, seperti yang diucapkan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Masalah jin, masalah UFO, piring terbang, ya. Jin kalau lewat di sebelah kita jarak 1 meter bisa terpental. Itu semuanya ucapan dusta, ucapan bohong. Ya, pernah didatangi ulama jin, itu ucapan dusta, ucapan bohong. Wallahi itu bohong. Kalau nggak bohong coba buktikan, ya. Dan ini lagi kaum muslimin, ya. Ini ada lagi video dari Pak Lutfi bin Yahya, lagi-lagi berbicara tentang syariat Islam tapi ngawur, ya. Dan yang seperti ini kalau nggak diluruskan, ini sangat berbahaya kaum muslimin. Berbahaya. Berbicara tanpa ilmu, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Ada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Barang siapa yang membacakan selawat kepadaku 1 kali, selawat itu dijadikan suhuban, awan yang jernih putih, diambil dari bahrun min rahmatillah, lautan rahmatnya Allah Ta'ala. Dan awan itu akan menetes, mengeluarkan embun. Apabila jatuh ke bumi akan menjadi emas. Bila mana jatuh ke gunung akan menjadi perak. Apabila jatuh ke orang yang belum beriman akan beriman. Itu hebatnya selawat. Tanah yang gersang seperti apapun, kalau orangnya min ahli sholawat, insya Allah tanah itu akan menjadi subur karena berakatus sholawat. Gunung pun sama, yang erupsi dan sebagainya sering. Coba lingkarannya atau lingkupnya banyak membaca sholawat, gunung itu akan dingin. Coba kaum muslimin, ya, ini dobos lagi kaum muslimin. Ini berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, berdusta atas nama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, coba dari lafaz hadisnya saja kaum muslimin, mulek koyok entut orang genah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka solawat itu akan dijadikan suuban, awan yang putih jernih, diambil dari bahrun mir rahmatillah, lautan rahmatnya Allah Ta'ala. Dan awan itu akan menetes
mengeluarkan embun. Apabila jatuh ke bumi akan menjadi emas. Apabila jatuh ke gunung menjadi perak. Apabila jatuh kepada orang yang belum beriman akan menjadi beriman. Itu hebatnya solawat. Ya. Tanah segersang apapun kalau orangnya ahli solawat maka akan menjadi subur karena berkat solawat. Ya. Gunung yang sering erupsi kalau lingkungannya sering solawat maka gunung itu akan dingin, nggak jadi erupsi. Coba ini kalau Mukibin mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini, hadis palsu, ya, mungkin ngangguk-ngangguk saja, percaya-percaya saja. Wah hebat ya, keutamaan sholawat, hebat ya. Padahal ini berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dari lafaznya saja sudah aneh. Ya, katanya awan tadi, kalau menetes jatuh ke bumi akan menjadi emas. Kalau jatuh ke gunung menjadi perak. Emang gunung itu di mana? Hah? Di Azraq. Iya, Pak Lutfi. Di planet Azraq, tempatnya jin. Ini kan ngawur kaum muslimin. Emang gunung itu tempatnya di mana kalau nggak di bumi? Coba. Ya, kalau jatuh kepada orang yang belum beriman, dia akan beriman. Emang orang yang belum beriman itu di mana kalau nggak di bumi? Coba. Ini kan jelas kelihatan dobos kaum muslimin. Kelihatan bohong ini, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian katanya tanah segersang apapun, kalau orangnya ahli solawat akan menjadi subur. Yaman katanya isinya wali semua. Isinya wali semua. Jelas kalau wali ya ahli solawat, nggak mungkin enggak. Apakah Yaman subur? Coba. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Belum lagi tuh, ya, kalau orang yang ahli solawat di sekitar Gunung Merapi, ya, gunung yang mau erupsi itu nggak jadi, malah menjadi dingin. Itu kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat siapa ini? Di kitab hadis mana yang meriwayatkan hadis yang ini? Coba sebutkan Pak Lutfi. Ya. Ini kan jelas bohong kaum muslimin. Jelas bohong. Ya mungkin niatnya Pak Lutfi bin Yahya ini baik, ya, menyampaikan seperti ini supaya orang itu tertarik untuk banyak solawat, ya, agar mereka memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak boleh juga menyebutkan keutamaan, ya, yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskan keutamaan tersebut. Orang itu tahu fadilah sebuah amalan itu semuanya dari wahyu, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu dari wahyu. Fadilah-fadilah seperti itu dari wahyu, bukan ngarang-ngarang sendiri. Untuk menentukan fadilah tentang sebuah amalan itu harus ada wahyu yang turun. Ya, jangan ngawur, jangan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mengatakan, engkau mengatakan. Itu namanya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Kalau berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu nantinya akan menjadi syariat kalau orang mengamalkan kedustaan tersebut. Bahaya. Ya. Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Bukan main-main, ya. Boleh kita menyemangati orang untuk banyak solawat, itu boleh. Tapi ya kita cukup menyampaikan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Kalau yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini jelas ngarang-ngarang sendiri kaum muslimin, ya. Karena kita dari lafaznya saja itu sudah aneh kaum muslimin. Aneh, ya. Coba, katanya kalau jatuh ke bumi akan menjadi emas. Kalau jatuh ke gunung menjadi perak. Lah gunung itu di mana tempatnya? Hah? Bila jatuh kepada orang yang belum beriman maka dia akan beriman. Emang orang yang belum beriman itu berada di mana? Bukan di bumi. Coba. Ini kan jelas ngawur kaum muslimin, ngawur. Ya.
Dan yang seperti ini Pak Lutfi bin Yahya, ini bukan fitnah. Ya, membongkar kengawuran yang seperti ini bukan membongkar aib. Ya. Justru yang seperti ini kalau tidak dikritik, kalau tidak dibongkar, ya, tidak diluruskan, maka akan berbahaya bagi umat muslim. Ya, karena mereka akan memiliki keyakinan bahwa bersolawat itu keutamaannya ini dan itu, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya, sementara Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan seperti itu. Ya, itu berbahaya. Ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.